Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Mubasir dari Universitas IFET dari Prodi PVTM semester 8D. Kali ini saya akan membuat tugas dari pengajaran mikro, yaitu membuat video praktik micro teaching untuk keterampilan menjelaskan. Itu saya punya materi. Materinya adalah mengevaluasi kode kerusakan pada sistem injeksi. Di materi ini kita akan belajar mengevaluasi kode kerusakan di sistem motor injeksi atau motor yang menggunakan sistem full injection. Materi ini termasuk dalam materi EMS ya, Engine Management System. Selanjutnya, sebelumnya di sini kita akan belajar kode kerusakan di motor itu ada apa saja, terus gimana cara risetnya, mode, kemudian riset TP. Yang pertama itu riset ECM, yang selanjutnya riset TP, yang selanjutnya mode. Sebelum ke pembelajaran, saya akan menyampaikan capaian pembelajaran pada pertemuan pada pagi hari ini. Yang pertama, merawat sistem kontrol elektronik. Yang kedua, mendiagnosis gangguan sistem kontrol elektronik. Yang ketiga, memperbaiki gangguan sistem kontrol elektronik dengan SOP atau standar operasional. Yang selanjutnya, mengidentifikasi gangguan sistem kontrol elektronik. Masuk ke pengertian sistem injeksi. Sistem injeksi adalah suatu sistem suplai bahan bakar yang menggunakan teknologi kontrol secara elektronik. Sistem ini mampu mengatur pasokan bahan bakar dan udara secara optimum yang dibutuhkan oleh mesin pada setiap kendaraan. Sebelum adanya sistem injeksi ini atau fuel injection ini, sepeda motor sebelum injeksi itu masih menggunakan yang namanya karburator untuk sistem pengkabutannya. Kalau di sistem injeksi ini mengaturnya bahan bakar itu lewat ECM. ECM itu akan mengirimkan sinyal ke sensor-sensor lain. Injektor terus akan menyemprotkan bahan bakar atau mengkabutkan bahan bakar. Penggantinya biasanya itu kalau di karburator itu motor karburator itu karburator, kalau injeksi ini TB ya. Untuk mencampurnya udara dan bahan bakar itu lewat TB. Prinsip kerja dari bagian sistem injeksi. Yang pertama input. Input itu ada TPS, ada EOT, ada CKP, ada O2. TP itu apa? Throttle Position Sensor atau throttle bukaan gas. Yang selanjutnya EOT. EOT itu apa? Engine Oil Temperature. Fungsinya mengetahui suhu kerja mesin atau suhu mesin lah, EOT itu. CKP itu Crankshaft Position Sensor. Crankshaft Position Sensor atau itu sensor ya seperti
Karburator itu namanya pulser ya, pulsernya. Nah ini CKP, deteksi putaran mesin. Nah selanjutnya O2. O2 itu sensor oksigen. Nah, sensor oksigen ini juga ngaruh banget di sistem injeksi. Biasanya di knalpot atau exhaust. Nah, selanjutnya input dari sensor-sensor ini akan diproses oleh ECM. Nah, terus ECM ini akan mengumpan balik secara konsisten ke semua. Nah, outputnya ke injektor. Nah, setelah input masuk ke ECM, semua akan umpan balik atau gimana saling berhubungan ya. Kemudian baru injektor bisa menyemprot ke mesin. Selanjutnya fungsi bagian-bagian sistem injeksi. Nah, komponen sistem injeksi pada sepeda motor mengalami rasionalisasi seperti pemangkasan pada throttle body. Motor pendahulunya memiliki MAP. Nah, MAP ini berfungsi untuk mengetahui tekanan pada intake. MAP itu manifold absolute pressure. Nah, IAT, intake air temperatur, berfungsi untuk mengetahui udara masuk. Fitur yang sekarang hanya sensor TP. TP itu apa? Throttle position. Yang berfungsi memberikan informasi sudut bukaan throttle valve yang terhubung pada throttle grip serta idle adjusting screw. Nah, berfungsi untuk mengatur jumlah udara masuk pada putaran stasioner. Biasanya di komponen throttle body itu ada TP, ada IAT, atau terus idle screw. Nah, kemudian sensor EOT. EOT itu engine oil temperature. Nah, berfungsi untuk mengetahui suhu kerja engine. Nah, selanjutnya CKP. CKP itu crank position sensor untuk mengetahui posisi TDC serta O2 selanjutnya O2 serta untuk memberikan informasi perubahan koefisien sesuai dengan kondisi pengendara. Nah, letak bagian sistem injeksi. Yang pertama EOT, engine oil temperature. Nah kalau EOT ini pendinginannya berupa oli ya. Oli itu istilahnya tidak menggunakan radiator. Kalau yang menggunakan radiator itu ECT, engine coolant temperature. Fungsinya sama untuk mengetahui temperatur atau suhu kerja mesin. Biasanya letaknya di silinder head atau silinder buring ya, biasanya terletak di atas. Selanjutnya TP, throttle position atau TPS biasanya. Nah, ini yang TP sensor ini yang ini sensor bukaan gas. TP sensor, throttle valve atau coin valve mengatur bukaan. Nah, TP ini ada di throttle body. Crankshaft position itu letaknya di rotor atau roda gila atau flywheel. Nah, flywheel, roda gila. Nah, itu biasanya terletak di bagian spool atau spool itu apa ini? Alternator apa? Seperti alternator. Selanjutnya O2. O2 itu biasanya ada di saluran exhaust atau clap atau pembuangan. Selanjutnya memeriksa kode kerusakan sistem injeksi. Nah, ECM mendeteksi tanggapan yang tidak normal dari sistem. Maka lampu mil atau malfunction indicator lamp
akan berkedip sesuai fungsi dan pendiagnosa agar dapat memberitahu kepada adanya masalah. Nah, jika ada kode kerusakan atau masalah pada sepeda motor, biasanya lampu mil itu akan berkedip. Lampu mil itu apa tadi? Malfunction indicator lamp. Nah, akan berfungsi ini sebagai indikator kerusakan pada sistem PJM-FI. Nah, biasanya kalau normal itu kunci kontak posisi on, lampu mil akan menyala sekitar 2 detik kemudian mati. Kalau sistem yang tidak normal, kunci kontak on, lampu mil nyala 2 detik kemudian baru kode kegagalan. Nah, kode kegagalan itu kedipan, contohnya kedipan biak. Itu masuknya 10. Kalau kedip lama 10 itunya. Kalau kedip cepat 1. Berarti misal injektor itu kode 12. Kode 12 berarti 1 lambat, biak, kemudian 2-nya cepat. Biak, biak. 1, 2. Berarti 1 kedipan pendek, kedipan panjang berarti menghitungnya 10, kedipan pendek 2. Nah, kalau di sensor TP itu kalau injektor itu 12, kalau TP 7. Nah, ini tadi kode kerusakan pada motor Honda PJM-FI. Jumlah kedipan 1 itu berarti MAP, manifold absolute pressure. Yang kedipan 7 EOT, kedipan 8 ECT, kedipan 9 IAT, 12 injektor, 21 kedipan O2, 29 IACV, 33 engine control module ECM, yang terakhir 54 kedipan BAS Bang Angel Sensor. Nah, itu tadi kedipan pendek itu nilainya 1, kedipan panjang nilainya 10. Nah, setelah misal EOT-nya bermasalah, ada kedipan 7. EOT itu engine oil temperature. Nah, setelah mengetahui kerusakannya ada di situ, kemudian kita memperbaikilah atau mengganti sensor tersebut, maka kita akan harus bisa mereset. Nah, kita mereset ECM, kemudian mereset TP, kemudian mode. Nah, pertama lepaskan cover DLC sehingga DLC kelihatan. Nah, DLC itu ini yang di covernya itu capnya ini, maksudnya tutup DLC. Selanjutnya pastikan kunci kontak pada posisi off. Off dulu berarti ya. Terus lepaskan DLC cap. Kemudian hubungkan DLC short connector. DLC short connector itu seperti ini. Tidak ada. Nah, nih hubungkan kunci kontak ke posisi on. Nah, maka itu akan terbaca. Ini kan jumper. Nah, itu lampu mil sambil diperhatikan. Jika lampu mil itu hidup terus, maksudnya nggak berkedip, berarti kan nggak ada histori kegagalan. Jika kedip berarti kan tadi kedip 7. Kalau masih kedip 7 berarti kita harus melakukan reset ECM. Nah,
TCM berarti tadi setelah tadi ini di jumper, kunci kotak on terus dilepas, terus di jumper lagi. Nah, kunci kotak on, lepas 5 detik, 1 2 3 4 5, pasang lagi 5 detik, 1 2 3 4 5, kunci kotak on. Nah, yang selanjutnya berapa detik ini? Nah, selanjutnya reset TP. TP itu reset TP itu reset untuk bukaan gas ya. Yang di chamber itu tadi DLC dan EOT atau ECT. DLC dikonekkan, terus apa namanya, soket di EOT di jumper, kemudian kunci kotak on. Setelah kunci kotak on, tunggu sambil melihat lampu mil. Jadi lampu mil itu akan berkedip 2 atau 3 kali baru jumper dari sensor EOT itu dilepas. Nah, kan sebelum dilepas itu lampu mil akan istilahnya berkedip lambat. Nah, setelah dilepas lampu mil itu akan berkedip cepat. Tandanya berhasil itu lampu mil akan berkedip cepat. Nah, kemudian kunci kotak off, pasang kembali soket, kemudian posisi DLC masih di jumper pakai SCS konektor, kemudian kita setting mode. Setting mode itu buka gas posisi penuh, kemudian kunci kotak on, terus 3 kedipan lepas. Ini mode 1. Mode 2 berarti 2 hentakan gas. Kedipan 1 2 terus dan seterusnya sampai kode 4. Terima kasih untuk pertemuan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.